Acara zikir kebangsaan yang dihadiri Habib Syekh di Monas tadi malam, berdasarkan indeks analisis yang sudah saya temukan, menunjukkan tingkat mobilisasi digital yang sangat tinggi, sekitar 80%. Namun ternyata hasil untuk branding atau penguatan pamor figur Habib telah dihantam tesis setelah runtuhnya legitimasi Habib tidak terlihat sebanding dengan besarnya mobilisasi itu. Nah, coba teman-teman bayangkan ini ada sebuah konser yang promosinya dilakukan besar-besaran. Poster disebarkan, kemudian orang diminta membuat konten, diminta untuk merepost, diminta untuk menonton, bahkan diminta melakukan bukti publikasinya. Secara mobilisasi sih mestinya bekerja, tapi pertanyaan investigasinya adalah apakah ramainya mesin promosi itu otomatis membuat figur yang berada di atas panggung semakin kuat citranya. Nah, disinilah hasilnya mulai menaik teman-teman. Karena ketika live chat dari beberapa kanal kita bedah satu persatu, ini muncul dua realitas yang berbeda. Di kanal Kementerian Agama, kita menemukan banyak sekali jejak institusional. KUA hadir, madrasah hadir, pegawai Kemenak hadir, penyuluh agama hadir, bahkan akun lembaga berulang kali itu berkomentar. Tapi ketika kita bergeser ke kanalnya YouTube Habib Syekh, muncul sesuatu yang berbeda. Ada yang bersolawat dan mendukung, tetapi ada pula yang menulis acara sangat mengecewakan, merusak citra solawat, ya, sedang mahalul qiyam, malah berjoget-joget. Bahkan ada yang khawatir teman-teman, acara ini kayaknya bakal jadi bahan fitnah untuk para habaib. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mobilisasinya kuat, tetapi apakah branding Habib ini juga berhasil? Mari kita bongkar datanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papaza Insight Channel. Hari ini saya sesuai dengan janji saya di episode sebelumnya bahwa saya akan menghadirkan analisis terkait live video ataupun live streaming sejak pukul 17.30 sampai setengah 10 kemarin malam terkait acara zikir dan doa kebangsaan yang dihadiri oleh Habib Syekh, dan kemudian acara itu dikemas ataupun di dalam satu rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan saya melakukan riset ini dua tahap. Yang pertama adalah ketika live streaming itu mulai dari pertengahan sampai akhir, kemudian 12 jam setelah live chat itu berakhir. Nah, pertama yang saya tegaskan terlebih dahulu, apa sebenarnya yang kita teliti? Saya meneliti apa sih? Penelitian sederhana ini bukan survei nasional, ini saya tegaskan. Kita nggak sedang mengatakan bahwa sekian persen rakyat Indonesia menyukai atau tidak menyukai Habib ketika live acara di Monas, gitu kan? Itu nggak, kita tidak akan menjelaskan ke situ. Yang kita analisis adalah jejak digital yang muncul selama live streaming, ya, pada acara zikir dan doa kebangsaan 1 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan, ya, jumlah penonton serta komentar live chat yang berhasil saya dokumentasikan secara manual. Nah, di sini saya memakai 4 sumber data primer, ya, komentar utama yang berhasil saya kumpulkan di tahap pertama itu pada saat pertengahan acara sampai dengan akhir acara, gitu ya. Nah, ada 4 kanal itu adalah kanal Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, kemudian kanal Kemenak RI, kemudian kanal iNews, ya, RCTI, kemudian Kompas TV serta Sekretariat Presiden. Nah, kita melihat, ya, kita melihat pada saat live stream selesai, saya nggak sempat mengumpulkan atau mendokumentasikan live chat ataupun komentar-komentar di kanalnya Sekretariat Presiden dan Liputan 6.
baik jumlah penontonnya, tapi komentar ini nggak sempat saya lakukan scraping, ya. Keburu acara selesai. Jadi posisinya jangan dibalik. Ini adalah penelitian terkait tentang sampel percakapan digital, bukan survei terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, kenapa kita meneliti mobilisasi? Karena sebelum acara berlangsung pada video pertama saya kemarin, beredar instruksi di lingkungan kerja Kementerian Agama di Kabupaten Wonosobo. Isinya pun sangat menarik, sangat spesifik dan sangat terperinci. KUA dan madrasah diminta membuat banner ukuran 3 kali 1 meter. Kemudian ASN ataupun non-ASN itu juga mewajibkan untuk merepost poster acara. Mereka kemudian diminta membuat tweetbot dan mengunggahnya ke media sosial masing-masing. Konten video dari Kemenak RI pun diminta untuk di-repost. ASN dan non-ASN juga diwajibkan pula membuat video ajakan sendiri. Nah, yang paling menarik untuk kita lakukan penelitian live streaming semalam, KUA dan madrasah diminta mengkoordinasikan staf serta karyawannya untuk menonton live streaming. Nggak hanya berhenti di situ, teman-teman. Pelaksanaan instruksi tersebut juga diminta untuk dilaporkan melalui Google Form ya yang sudah dibuat dengan menyertakan bukti publikasi. Artinya apa? Secara komunikasi digital, struktur yang dibangun itu nggak hanya, oh ya monggo silahkan nonton saja, atau silahkan untuk menonton video live streaming di acara zikir dan doa kebangsaan. Tapi terdapat sebuah rangkaian, yang pertama adalah instruksi, kemudian produksi konten, kemudian distribusi, kemudian repost, kemudian nonton bareng, dan yang terakhir adalah pelaporan. Inilah yang kita sebut sebagai mobilisasi institusional digital. Nah, kemudian ketiga, apakah mobilisasi itu terlihat jelas di lapangan secara digital? Ketika ada pertanyaan itu, saya akan menjawab ya. Jejaknya terlihat sangat kuat. Kalau kita lihat komentar-komentar yang saya sampaikan di sini di kanal Kemendak RI, ada yang menulis nama misalkan Siti Rahmanila, penyuluh agama ahli pertama, KUA Kampar hadir. Kemudian ada nama Edwin misalkan dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan hadir. Ada juga Kemenak Padang Lawas ya, hadir juga. Kemudian Siti Jahroh misalkan, PPAI Kemenak Kabupaten Bondowoso itu juga hadir. Ada pula Freddy Suherman, staf kantor KUA Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau itu pun hadir. Kemudian ada Kanwil Kemenak DIY juga hadir. Ada MAN, ada MTSN, ada berbagai macam identitas daerah lainnya pun juga muncul di bawah Kementerian Agama. Ini penting, karena kita nggak sedang menebak identitas mereka. Justru mereka sendiri yang menuliskan identitas institusinya di ruang publik. Mereka yang memperkenalkan sendiri. Artinya ini ada sebuah semacam absen, semacam memperkenalkan diri. Oh, itu berarti ada sebuah instruksi. Nah, kemudian yang paling menarik teman-teman, dari seluruh riset yang saya analisis, itu ternyata setelah lakukan statistik kumulatif ya, secara final itu 36,1 indeks keberhasilan branding Habib. Dan angka 36,1 ini yang menarik untuk kita bahas. Ketika akun-akun unik dalam sampel live chat di kanal Kemenak, ya, Kementerian Agama, kita mengelompokkan sekitar 36,1%. Ini yang menunjukkan sebuah identitas atau afiliasi institusional Kementerian Agama. Baik KUA, ada madrasah, atau unit terkait ya dalam nama-nama akun maupun isi komentarnya. Artinya apa? Secara sederhana,
sekitar 1 dari 3 akun unik dalam sampel chat di Kemenak Channel meninggalkan jejak institusinya, jejak identitas institusinya. Tapi bukan berarti 36,1% itu bukan berarti seluruh penontonnya itu adalah ASN. Itu salah. Tapi membacanya adalah sekitar 36,1% akun-akun unik dalam sampel komentar yang saya sudah lakukan setiap malam yang dianalisis, telusuri, dianalisis gitu ya, menunjukkan identitas atau afiliasi institusional. Ini kita melihat ada sebuah batasan data. Kemudian yang kelima, ada satu temuan yang lebih menarik yang ini saya bahas. Kita menemukan beberapa akun yang akun itu sangat aktif. Dari sekitar 75 komentar yang berhasil saya scraping dari kanal Kementerian Agama, sekitar 28 komentar berasal dari akun itu. Ya. Misalkan akun @pulan misalkan gitu ya, itu banyak ditemukan sangat aktif berkali-kali untuk berkomentar. Kalau kita hitung 28 dibagi 75 dikali 100 itu akan ketemu angka 37,3%. Artinya apa? Satu akun saja itu menyumbang sekitar 37,3% volume komentar dalam sampel kementerian yang saya kumpulkan semalam. Nah, kemudian bagian ke-6. Ya, kita lanjut ya. Indeks mobilisasi atau tingkat keberhasilan untuk memobilisasi massa acara itu untuk mewajibkan nonton gitu ya, itu 80%. Nah, kalau kita deteksi dari mana angka itu? Ya, ini kita perlu menjelaskan angka 80% ini adalah angka bukan angka resmi dari Kementerian Agama. Ini juga bukan berarti 80% ASN seluruh Indonesia itu menjalankan instruksi dari Kemenak. Itu enggak, kita enggak berbicara dan kita tidak mengatakan itu. Angka 80% itu adalah indeks analitis. Sama kayak semalam juga Prof. Nazaruddin Umar itu juga menyebut indeks kerukunan umat beragama itu 76%. Jadi ketika melihat indeks berarti inilah indeks analitis. Apa artinya? Skor untuk menggambarkan ke seberapa kuat jejak mobilisasi yang saya temukan berdasarkan beberapa indikator. Nah, kita melihat apa? Yang pertama, instruksinya pun jelas dan bersifat wajib. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua, ada mekanisme repost dan memproduksi konten. Kemudian ketiga, ada instruksi menonton live streaming, wajib. Dan yang keempat, ada mekanisme pelaporan bukti yang diupload dengan menggunakan Google Form. Dan yang kelima, ketika live streaming berlangsung, kita memang menemukan berbagai macam akun yang secara terbuka mengidentifikasikan diri sebagai KUA, madrasah, Kementerian Agama, atau pegawai-pegawai unit terkait. Nah, ketika kita melihat indeks mobilisasi digital angka 80%, ini kategori sangat tinggi. Tinggi sekali. Sekali lagi, ini adalah indeks, bukan compliance rate ASN. Untuk mengetahui persentase kepatuhan ASN yang sesungguhnya ya, kita membutuhkan jumlah total orang atau unit yang menerima instruksi dan jumlah yang benar-benar melaksanakan 6 perintah itu. Dan ini kita harus jujur, kita belum memiliki data itu. Kemudian bagian ke-7. Lalu apa hubungannya dengan Habib Syekh? Nah, di sini penelitian masuk ke bagian yang jauh lebih sensitif sebenarnya. Acara negara menampilkan Habib Syekh ini sebagai salah satu figur agama yang sangat menonjol, apalagi tingginya kritikan terhadap nasabnya Habaib dalam polemik nasab selama 3 tahun ini. Maka kita menguji sebuah hipotesis, bukan langsung membuat sebuah tuduhan sebenarnya. Kan karena peneliti itu harus objektif, peneliti harus orisinil dan apa adanya gitu kan. Kalau acara dan mobilisasi digital yang juga menghasilkan
Misal branding atau amplifikasi terhadap figur Habib Ba'alawi, terutama Habib Syekh ketika acara itu, apakah kuatnya mobilisasi itu berhasil dikonversi menjadi penguatan citra figur Habib di mata publik? Ini berbeda. Ketika kita bicara mobilisasi, berarti mengukur kemampuan menggerakkan jaringan. Berarti mesinnya. Branding ini mengukur apakah exposure ya yang terjadi setelah itu menghasilkan penguatan citra figur. Misal, kalau kita beranalogi ya, ada sebuah restoran ini membagikan 10.000 voucher. Kemudian 8.000 voucher ini berhasil membuat orang datang. Ya, kalau secara mobilisasi berhasil. Tapi setelah makan, ternyata hanya sebagian pelanggan yang mengatakan restoran itu enak, luar biasa, murah, dan seterusnya, atau memuji restorannya. Maka keberhasilan mendatangkan orang bukan berarti keberhasilan membangun citra. Ini yang kita amati yang ada berhubungan dengan Habib Syekh. Namun harusnya berbanding lurus ketika mobilisasinya sudah semakin tinggi, apalagi ada instruksi tadi, ya seharusnya mendapatkan exposure yang lebih tinggi, minimal sama. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita meriset, meneliti kanalnya Habib Syekh, apa yang terjadi? Di kanal Habib Syekh terdapat banyak doa dan sholawat. Misal, Allahumma sholli ala Muhammad. Action. Nah, ya bagian berikutnya adalah ketika kita meriset, meneliti di kanalnya Habib Syekh, apa yang terjadi? Justru di kanalnya Habib Syekh terdapat banyak doa dan sholawat. Marhaban ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, amin ya Allah, dan seterusnya. Dan saya tidak memasukkan semua itu sebagai branding Habib Syekh. Kenapa? Karena kalau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu nggak otomatis berarti sedang memberikan dukungan terhadap Habib Syekh. Apalagi terhadap seluruh Ba'alawi. Kalau semuanya kita masukkan branding Habib, penelitian kita sendiri jadi bias. Maka kita pisahkan antara religious engagement dengan figur branding. Di kanalnya Habib Syekh, ini muncul masalah. Justru di kanalnya Habib Syekh sendiri muncul cukup banyak kritik. Misalkan ada kritik terkait mahalul qiyam separah ini. Terus lagi sholawatan kok joget-joget. Kemudian acara di Monas kali ini sangat mengecewakan, ya. Jadi joget-joget ini merusak citra sholawat dan seterusnya, gitu kan. Bahkan ada yang menyebut kameranya nggak fokus kepada Habib, gitunya. Kameramennya nggak profesional. Ya, sedih banget aku melihat ini dan seterusnya. Kalau kita perhatikan teman-teman, kritik itu muncul di kanal Habib Syekh sendiri. Artinya apa? Exposure yang besar tidak menghasilkan percakapan positif secara seragam pula. Apalagi kritik juga terkait tentang polemik nasab, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana dengan channel iNews? Ya, ini hasilnya berbeda banget. Di iNews RCTI, percakapan lebih banyak bergerak ke arah korupsi. Prabowo Subianto, pemerintah, kemudian pejabat, kemudian politik, dan keadaan negara. Ada komentar yang menghubungkan acara dengan Habib, misalkan kurang lebih sekarang Prabowo kok ke sahabat lama lagi pada habaib, gitu kan. Dan secara simbolik ingin menunjukkan bahwa masih banyak yang mendukung dengan mengundang Habib dan para muridnya. Ini contohnya. Tapi ini bukan branding positif. Ini justru political habaib framing. Jadi seolah-olah gerbongnya Prabowo itu kok merapat lagi kepada habaib. Padahal sudah menyatakan statement bahwasanya kalau mau kabur di aman aja, gitu kan? Dengan kata lain, Habib atau habaib muncul sebagai bagian dari pembacaan politik, gitu ya. Kemudian menarik di Kompas TV. Di Kompas TV, Habib Syekh bahkan tidak menjadi pusat percakapan.
Yang rame itu Prabowo, Gibran, MBG, korupsi, NKRI, pidato, musik, dan kondisi masyarakat hari ini. Artinya apa? Acara yang sama nggak otomatis menghasilkan branding figur yang sama pada semua ekosistem audiens. Dan ini penting menjadi catatan. Karena kalau branding Habib Syekh atau Ba'alawi katakanlah melalui Kemenak di acara zikir dan doa kebangsaan di Monas benar-benar sangat dominan, seharusnya figur itu mempunyai sentrality tinggi di berbagai macam kanal. Harusnya serentak ada 7 kanal yang menyiarkan secara live streaming, harusnya itu menjadi dominan. Tapi dalam sampel yang saya kumpulkan, hal itu tidak terlihat secara merata. Nah, kalau kita melihat hasil tadi, gap-nya itu sudah terlihat. Walaupun kita belum mengunci 36,1% secara survei nasional, pola besarnya itu sudah terlihat. Mobilisasi institusionalnya kuat, ada, jelas gitu kan. Tapi figur brandingnya ini nggak sekuat mobilisasinya. Dan inilah kesimpulan paling menarik yang kita sampaikan. Kalau kita mempunyai mesin dengan tenaga 80, mesinnya berhasil memutar kencang, tapi tenaga yang sampai ke roda itu jauh lebih kecil. Berarti masalahnya bukan pada kemampuan menghidupkan mesin. Masalahnya adalah berapa besar tenaga yang berhasil dikonversi menjadi hasil. Dan kasus ini, mobilisasi adalah mesinnya, branding figur itu adalah hasil akhirnya. Nah, ada 2 mesin amplifikasi teman-teman. Dari seluruh data, saya melihat ada 2 mesin yang berbeda. Yang pertama adalah mesin institutional amplification. Kemudian yang kedua adalah figur atau religious amplification. Ya, dari seluruh riset, seluruh sampel percakapan tidak membahas tentang ataupun memuji Habib ataupun membranding seorang Habib, sama sekali tidak membahas Habib. Maka dari itu, mobilisasi besar ini belum tentu menghasilkan branding yang besar. Jadi kesimpulan teman-teman, ada 5 temuan utama. Yang pertama, terdapat instruksi mobilisasi digital yang sangat terstruktur. Baik banner, repost, billboard, video ajakan, nobar, sampai pelaporan gitu kan, itu ada. Kemudian kedua, itu ada jejak institusional masing-masing yang muncul di live chat baik di Kemenak ya. Dalam sampel yang unik, akun-akun unik yang saya analisis, sekitar 36,1% menunjukkan identitas atau afiliasi institusi. Kemudian yang ketiga, satu akun beridentitas madrasah itu menyumbang sekitar 37,3% volume komentar dalam sampel Kemenak yang kita kumpulkan. Yang menunjukkan bahwa tingginya engagement ini nggak otomatis berarti banyaknya sebuah individu. Kemudian keempat, berdasarkan indikator mobilisasi yang saya susun, kekuatan mobilisasi digital saya tempatkan secara indikatif sekitar 80%. Dan ini kategori tinggi, tapi ini adalah indeks analitis. Bukan berarti 80% seluruh ASN mematuhi sebuah instruksi. Kemudian kelima, kekuatan mobilisasi itu tidak terlihat berbanding lurus dengan branding Habib Syekh. Karena percakapan lintas kanal itu terfragmentasi antara sholawat, dukungan figur, kritik penyelenggaraan, kemudian kritik politik, dan pembicaraan yang sama sekali tidak berpusat pada Habib. Nah, jadi persoalannya ini bukan lagi apakah orang itu berhasil digerakkan. Karena jelas jejak digital ini menunjukkan mesin mobilisasi bekerja. Kemudian pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah mobilisasi sebesar itu yang dilakukan Kementerian Agama yang terstruktur dari atas ke bawah ini berhasil mengubah persepsi publik terhadap figur yang mendapat panggung. Apakah ini akan mengubah pandangan kita terhadap habaib yang memang notabene tidak bisa disambungkan nasabnya kepada cucu Nabi? Apakah akan menjawab bahwa habaib itu cucu Nabi? Itu kan enggak. Yang paling penting teman-teman, tingginya mobilisasi enggak otomatis berarti tingginya branding. Terutama upaya atau cara mereka atau semacam strategi mereka untuk mengemas branding ini, Habib ini, untuk mendapatkan legitimasi di publik. Ini semakin sulit. Bahkan indikasi 36,1%
terjadi branding, hasilnya itu kecil, lemah, daripada mobilisasi yang tinggi sampai angka 80%. Jadi sampai di sini teman-teman yang menyimpulkan, mobilisasi 80% tapi hasilnya itu branding Habib itu terlihat lemah di lapangan. Demikian dari saya. Terima kasih.